Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang suka pakai TV Android, biasanya kalau mau ngetik, cari film atau artikel atau musik di YouTube misalnya kayak gini, ngetiknya harus satu-satu. Kalau yang sudah bisa pakai suara memang bisa pakai voice, tapi kalau yang nggak bisa pakai suara harus ngetik satu-satu di sini. Nah, biasanya agak lama. Android ini sudah bisa pakai keyboard ya teman-teman. Saya contohin pakai keyboard merek Robot. Ini adalah keyboard yang biasa saya pakai di komputer, keyboard wireless dengan dongle. Jadi ada dongle-nya. Keyboard ini satu set, isinya keyboard dan mouse, dilengkapi dengan satu dongle. Ini adalah satu set keyboard dan mouse merek Robot, isinya keyboard, mouse dan dongle-nya. Ini pakai baterai, untuk mouse-nya pakai baterai A2 satu biji, untuk keyboardnya pakai A3. Nah, ini penampakan bagian bawahnya. Dia pakai baterai A3 yang kecil untuk keyboard, untuk mouse-nya pakai baterai A2 yang besar ya. Saya akan coba keyboard ini di TV Android. Biasanya keyboard ini saya pakai untuk di PC, di komputer. Kita masukkan dongle-nya di salah satu slot USB di TV-nya. Bebas yang mana saja. Kita coba untuk mouse-nya dulu, kita nyalakan. Nah ya, keluar kursornya, dia ada pointer. Lalu kita coba gerakan tombol gulir. Tombol gulirnya bisa berfungsi, jadi ketika kita putar ini dia akan naik turun. Untuk klik kanan dan klik kiri ya, kita coba klik kirinya. Klik kirinya juga bisa, gulirnya bisa. Misalnya kita mau masukkan YouTube, masuk ke YouTube. Nah, ini karena dia sudah masuk di setelan, jadi di sini tidak bisa diklik ya, di bagian sini tidak bisa diklik. Ini hanya berfungsi untuk klik di bagian menu setelan ini, menu Bluetooth. Kalau di luar kotak ini dia tidak bisa dipakai ya mouse-nya ya. Untuk klik kanan dia tidak bisa, tidak berfungsi. Untuk tombol kembalinya berarti tetap harus pakai remote, jadi dia nggak ada tombol kembali untuk mouse-nya, tidak bisa difungsikan untuk tombol kembali. Tombol kembali kita tetap pakai remote. Tekan tombol kembali. Sekarang kita coba buka YouTube. Untuk klik YouTube dia bisa, jadi ketika kita klik YouTube-nya terbuka YouTube-nya. Digulir pun bisa. Untuk milih menu yang ada di sebelah kiri ini pun bisa. Untuk nulis, kita nulis bisa, jadi kita bisa buat milih huruf juga. Jadi tombolnya berfungsi ya, hanya saja susahnya adalah untuk mouse ini tidak ada tombol kembali. Ini klik kanannya pun berfungsi untuk buka video. Jadi ketika saya klik kanan di video, itu fungsinya untuk membuka video. Ya, klik kanannya sama dengan klik kiri. Jadi klik kanan atau klik kiri fungsinya sama saja. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk mouse ini hanya bisa difungsikan kliknya saja, jadi hanya bisa buat milih. Kecuali kalau di sana ada tombol back, itu bisa kita pilih. Kalau tidak ada tombol back berarti kita tidak bisa back atau kembali pakai mouse ini, tidak bisa ke home juga. Sekarang kita coba keyboardnya. Ini keyboardnya, kita coba buat tulis. Untuk tombol kursornya dulu, ini kursornya kita bisa pakai ya, ketika kita naik dia arahnya pun naik. Kita geser ke kanan, ke kiri. Untuk milihnya berarti kita pakai enter biasanya. Coba kita hapus dulu. Betul? Oh bukan, hapus ya. Enternya berarti buat milih ya. Enternya buat milih. Misalnya nulis Arab, A R A B. Nah,
Tuh, ini untuk tombol kursornya. Sekarang coba kita pakai keyboard. Apakah bisa buat nulis? Ya, bisa buat nulis. Jadi ya bisa ya. Ini buat milihnya kita bisa pakai tombol panah ini. Tombol panahnya berfungsi semua. Dan untuk kembalinya kita pakai tombol escape. Di sini ada tombol escape, dia bisa difungsikan sebagai tombol back atau tombol kembali. Jadi lebih enak pakai keyboardnya ya teman-teman daripada pakai mouse, karena kalau di keyboard ini tombol backnya bisa difungsikan pakai tombol escape. Untuk tombol enter, yang biasa kita pakainya tombol enter ini bisa pakai tombol enter yang ada di keyboard, tombol enter ini atau tombol enter yang ada di tengah sini. Kita coba lagi untuk pengaturan. Ya, jadi ini pun bisa jaringan. Nah, misalnya kita akan masuk ke WiFi ini, apakah bisa buat nulis di sini juga? Kita coba untuk menulis di sini. Ini tombol angka, numlocknya belum aktif. Tombol angka juga bisa difungsikan ya. Untuk hapus kita pakai backspace. Hapusnya bisa difungsikan juga. Jadi persis kayak di komputer ya teman-teman. Keyboard ini bukan keyboard khusus, keyboard yang biasa kita pakai di komputer. Keyboard wireless pakai dongle, kita bisa fungsikan di TV Android. Yang penting TV-nya sudah Android. Saya coba di TV Sharp tipe 2TC42BG1i. Saya belum coba di tipe yang lain, tapi sepertinya sama saja bisa. Nah, di sini tombol escape-nya nggak bisa kepakai ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa tombol escape yang nggak bisa dipakai. Jadi kita harus back pakai remote. Ini juga tidak bisa, jadi tombol escape ini nggak bisa ya, tetap pakai remote. Nah, kelemahannya adalah tombol escape. Jadi ada beberapa yang tidak bisa difungsikan, tapi penggunanya lebih enak daripada kita ngetik satu-satu pakai remote. Lebih enak pakai keyboard seperti ini. Untuk tombol kombinasi ada beberapa yang saya coba dan berfungsi juga. Ctrl Alt Del ya. Jadi ketika kita tekan Ctrl Alt dan Del, maka TV-nya akan merestart. Jadi kayak di komputer juga. Seperti ini contohnya. Tuh, jadi hati-hati juga untuk penggunaan dengan ini. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh, barangkali nanti akan merubah sistem dari Androidnya sehingga harus di reset lagi. Tapi enak juga pakai ini for all, lebih enak daripada kita pakai remote. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.